ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, haleluya. Amat baik bagiku semuanya ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kasih-Mu tidak terhingga, tak terbatas buat kami Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan secara perlahan-lahan, hanya saja. Ku ada, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semuanya ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi aku ada hari ini. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada kesempatan hari Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk berbakti kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kehidupan kami ya Bapa. Engkau sungguh teramat baik buat kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini Tuhan kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan, dan kami akan mulai ibadah hari ini Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya, kita diberikan kemenangan bahwa Tuhan telah hadir tengah-tengah kita ya. Pada pagi hari ini sudah dilaksanakan baptisan air. Selamat ya buat kalian yang sudah terpanggil untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan kemampuan kita ya. Kita patut bersyukur. Kita akan pujikan, mari kita bersukaria karena hari ini bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji
Kita pujikan sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Tetapi Tuhan Yesusku ingkar janji, semua yang dibilangkannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala. Aku cinta Yesus, shalala, Yesus cinta saya, shalala, shalala. Aku cinta Yesus, shalala, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kita merasa dicintai oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita pujikan biarkan ku menyembah.
ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian bagimu. Biarkanlah ku menyembah, walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Kami mohon dengan hormat dibulas sering untuk maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya, syukur, segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi dalam kehidupan
keluarga kami masing-masing Jumat Tuhan, mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini Tuhan. Kami sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk datang beribadah Tuhan. Kami sudah diberikan waktu Tuhan untuk meninggalkan Tuhan aktivitas kami di rumah Tuhan. Semuanya ini karena kebaikan Tuhan, murah, agar kami Tuhan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga saat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama. Biar puji-pujian ini dapat menjadikan upaya yang baru di hadapan Kau ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah pakai Tuhan Mbak Novi sebagai Tuhan untuk ambil alih Tuhan untuk pimpin pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanannya Tuhan, agar semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin hari bertambah maju Tuhan di dalam Tuhan Yesus pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Kau yang Tuhan Yesus pimpin dalam kehidupan Mbak Novi, Kau yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar Tuhan Yesus Mbak Novi ini semakin hari semakin Tuhan bersemangat dalam melayani Kau. Tuhan berkati juga pemain musik Tuhan, Mas Peter, Pak Lawan, juga Mas Peter Tuhan. Kiranya Kau juga pakai dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau pakai dengan Tuhan Yesus heran ya Tuhan, sehingga pemain musik ini bisa kompak dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan ini firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Kau pakai bibirnya Tuhan Yesus untuk membawakan firman bagi kami Tuhan, untuk menaburkan benih firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami hati yang lemah lembut, hati yang lunak, hati yang penuh kasih ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus benih yang akan disampaikan taburkan oleh hamba-Mu Tuhan dapat tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, agar firman-Mu juga bisa menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ampuni semua dosa-dosa dan semua kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Kiranya Kau sucikan hati kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengucapkan selamat kepada yang sudah mengikuti baptisan air, ya. Saya katakan selamat hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab atau Injil Matius pasal yang ketiga ayat 11 sampai 12. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan baca Matius 3 ayat 11 sampai 12, 2-3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung,
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ya, minggu yang lalu kita telah belajar baptisan air, ya, di mana baptisan air ini, ya, yang akan menandakan kita kesungguhan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau percaya dan bertobat dan mau hidup di dalam kehidupan yang baru, ya. Maka itu ditandai dengan baptisan air, ya. Di mana baptisan air melambangkan bahwa orang ini telah dikuburkan bersama Tuhan Yesus dan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Dan ia hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, di sini Yohanes Pembaptis, ya, mengatakan bahwa ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini Yohanes Pembaptis menunjuk kepada pribadi daripada Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan Yesus dia akan membaptis setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau bertobat, dan dia mau membaptis atau memenuhi hidupnya dengan Roh Kudus, ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu artinya kepenuhan roh yang pertama kali. Jadi selama kita hidup sebagai orang Kristen, ya, kalau kita belum dibaptis dengan Roh Kudus, berarti kita belum merasakan dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dan di sini orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia diperhadapkan oleh Tuhan, yaitu dengan alat penampi. Alat penampi itu apa ya? Alat untuk memisahkan antara gandum dengan dengan gabah, ya, dengan gabah atau dengan ya kotoran-kotoran yang ada di situ, ya. Kalau orang napen ini, bahasa Jawa ini kan nampi, ya, tapen, ya. Tapen itu ada kerikilnya, kadang-kadang ada sisa daripada kulit padi itu, ya. Ya, kalau orang desa itu sukanya di luar, nah gitu. Akhirnya kena angin, ya, dan akhirnya beras itu menjadi beras yang bersih, ya, tanpa ada kotoran. Tetapi di sini Tuhan berbicara, dia membersihkan itu dengan api, ya. Jadi baptisan itu dari Roh Kudus, dan yang kedua dari api. Dan api ini adalah api Roh Kudus, ya. Api itu gunanya untuk membakar, ya, membakar. Coba kita akan baca dulu di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang keempat, demikian. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan menampi gandum, ya, itu disisihkan, ya, dengan apa di sini? Dengan jerami, ya, dan juga kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, setelah ditampi maka kotoran itu akan berkumpul, ya, numpuk di situ dan akhirnya akan dibakar dengan api. Jadi penampian itu memisahkan antara gandum dengan bukan gandum. Nah, itu ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan pernah memberikan perumpamaan antara gandum dan ilalang. Ya. Gandum dan ilalang ini menggambarkan kepada anak-anak Tuhan, dan juga ilalang itu menggambarkan anak-anak si jahat. Ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau gandum itu, ya, itu nanti akan dikumpulkan dan ditaruh di lumbungnya Allah. Tetapi ilalang itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam api, dibakar dengan api. Nah, dalam perumpamaan itu jelas, ya, orang yang menabur gandum itu adalah Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Tetapi yang menabur benih ilalang itu adalah iblis atau setan, ya, di dalam perumpamaan itu. Dan masa panen adalah akhir zaman. Ya. Nah, yang pemilik gandum ini, tanaman gandum ini, dia berkata kepada Tuhan, kalau begitu ilalang ini aku cabut, ya. Tetapi Tuhan katakan jangan, ya. Nanti kalau ilalang itu dicabut, maka gandum-gandum juga ikut tercabut. Ya. Tanaman itu kalau sudah tercabut, ya, akhirnya kehidupannya akan terganggu. Ya. Saya punya pohon kelengkeng, ya, di sana itu. Ya, maksud saya itu kan saya kurangi kulitnya itu, ya, supaya bisa selalu berbunga dan berbuah. Ya, ternyata pada waktu saya memotong itu kebesaran. Nah, itu, ya, akhirnya kulitnya tidak bisa pulih, ya, dan akhirnya mati kering. Begitu juga di dalam tanaman. Tanaman itu kalau sudah berdiri dan kalau sudah goyah, itu akan mengganggu pertumbuhan. Maka dari itu Tuhan katakan biarkan saja, ya. Jadi gandum dan ilalang ini bertumbuh bersama-sama. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, seperti saudara-saudara kita ini mengambil keputusan yang positif, ya, mau percaya kepada Tuhan, mau bertobat dan mau dibaptis. Ya. Nah, setelah dibaptis, dia digambarkan dia akan hidup baru. Nah, ini, ya, hidup baru. Coba kita akan baca dulu di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Ya, kemarin sudah kita baca, tetapi kita ulangi lagi. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4.
Amin. Puji Tuhan ya. Jadi orang yang dibaptis itu digambarkan seperti Tuhan pada waktu mati dikuburkan. Ya, setelah itu dia dibangkitkan dengan penuh kemuliaan Bapa. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang dikuburkan bersama dengan Kristus, kita akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan yang baru. Kalau di dalam pelajaran Alkitab ya, bahwa orang yang mau hidup baru ya, itu digambarkan seperti anak bayi yang baru lahir ya. Jadi kita sadar atau tidak sadar, kita ini sebenarnya dilahirkan 2 kali ya. Yang pertama secara jasmani ya, lahir dari ibu ya, sebagai bayi jasmani. Tetapi kita yang kedua dilahirkan ya oleh roh ya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan dan dibaptis itu sebenarnya akan mengalami suatu perubahan hidup ya, seperti bayi rohani yang perlu susu yang murni ya. Seorang bayi atau anak bayi tidak mungkin seumur hidup diberi susu terus ya. Ya mungkin kalau 1 bulan 2 bulan disusoni tidak apa-apa. Kalau sudah 5 tahun disusoni, nah itu orang yang melihat itu sudah, wah bayi atau anak ini sudah tidak normal. Jadi makanan itu harus berkembang ya. Dari susu mungkin bisa dicampur dengan tim ya, nasi tim ya, terus bubur, mungkin juga bisa dengan roti dan lain sebagainya, supaya hidupnya itu bisa bertumbuh menjadi besar. Jadi kalau bayi akhirnya jadi anak-anak ya. Kalau dulu katakan balita, bayi umur setahun sampai 5 tahun. Tapi tidak ada toh anak bayi 5 tahun masih netek ibu digendong kewer gitu ya, kan tidak ada ya. Jadi sudah melalui proses ya, semakin besar makanannya berubah. Sudah mungkin 6 tahun ya, yang dulunya bubur lemu ya, sekarang sudah nasi. Dulu hanya nasi, jangan sop, jangan bening. Sekarang sudah berubah lagi dengan ya masak makanan yang pedas ya. Soto pengennya dikasih sambal, pengen makan rawon dikasih sambal ya, pertamanya aja gitu. Tapi kalau makan nggak pakai sambal, dia juga enggak senang ya. Akhirnya dilatih sampai dia makan sambal goreng ya. Mungkin makan masakan Padang itu ya, yang pedes ya. Akhirnya menjadi biasa. Begitu juga di dalam iman rohani kita ya. Kalau kita ini sudah dewasa rohani, makanan kita ini boleh dikatakan sudah bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada susu, kadang-kadang ada nasi, kadang-kadang ada bubur gitu ya. Siapa di sini yang masih suka bubur? Ya, apa bubur ayam itu ya. Dulu saya di Bandung tuh masih disuguhi bubur ayam, tapi masih senang, suka ya. Ya ada delinya, gleduk-gleduk begitu ya.
Tapi kalau masih bayi dikasih itu ya pelolotan. Nah, gitu ya. Jadi di dalam usia yang dewasa semua makanan bisa dimakan, ya, supaya pertumbuhan tubuh kita ini bisa menjadi kuat. Nah, begitu ya. Haleluya. Begitu juga di dalam kehidupan rohani. Seperti Tuhan Yesus katakan, ya, hendaklah kita mau bertumbuh dan berbuah-buah. Ya. Kalau orang digambarkan seperti pohon anggur, ya, kalau pohon anggur itu sudah dewasa, dia akan mengeluarkan buah. Tapi ranting yang tidak mengeluarkan buah akan dipotong, supaya ranting yang berbuah ini buahnya semakin banyak, semakin lebat, begitu ya. Maka dari itu kita perlu tadi setelah dibaptis air, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan api. Ya. Baptisan api ini yaitu memisahkan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Seperti emas, ya. Kalau emas itu 1 on, ya, persenannya mungkin 60%. Kalau dibakar, ya susutnya ya 40%. Ya. 1 on jadi 0,6. Ya. Nah, yang 4, ya, 0,4 ini sudah terbakar hilang. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin murni di hadapan Tuhan, kita harus seperti emas. Semakin dibakar, semakin mengeluarkan kemurnian. Kalau mungkin ibu-ibu yang suka beli emas, kalau dulu kan karat ya, 24 karat, 22 karat, 20 karat. Tetapi akhir-akhir ini kok diganti persenan, ya. Ada 60%, ada 70%, 75%, ada 90%, gitu ya. Kalau kecilan saya dulu, eling saya kok karat ya. Ya, kalau yang paling bagus itu 24 karat. Ya. Tapi kalau yang nomor 2, 22 karat dan terus ya turun sesuai dengan kadarnya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah mengalami baptisan air, maka akan dihadapkan dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Ya. Maka dari itu kita harus siap, ya, siap untuk ditampi oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Supaya di dalam kehidupan itu ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Coba kita akan lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Ya. Dulu dikatakan, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu ada di dalam terang. Jadilah anak-anak terang. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah umat pilihan Allah, ya, imamat yang rajani, umat Allah yang kudus. Beritakan perbuatan Allah yang ajaib yang memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi kita dulu hidup di dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Nah, hidup di dalam terangnya yang ajaib inilah yang harus kita beritakan kepada orang-orang yang ada di dunia. Ya.
Jangan sampai kita memberitakan bukan kabar yang terang, ya, tetapi kabar yang gelap. Karena gelap ini menggambarkan suatu perbuatan yang dosa. Ya. Seperti warung apa namanya? Remang-remang. Nah, ini ya. Ya. Tapi sekarang kan banyak warung itu banyak apa namanya? Lampu-lampu yang hias, ya, tapi tidak jelas. Maka itu kalau kita mau masuk ke warung-warung yang terang, ya, di situ akan kelihatan, ya, antara yang bagus dan yang tidak bagus, yang enak atau yang tidak enak. Nah, gitu ya. Haleluya. Tetapi di sini Tuhan berbicara tentang kehidupan. Jadi kalau kita dulu hidup dalam kegelapan, sekarang kita harus hidup di dalam terang. Nah, hidup di dalam terang inilah yang harus kita beritakan, ya, kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Yang kedua, yaitu dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu hamba kebenaran. Ya, itu dalam Roma 6, 17, 18. Ya, tidak usah kita baca, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia telah memikul dosa-dosa kita. Itu 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kamu hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit. Coba dibaca saja kalau tidak saja. 1 Petrus 2 ayat 24, ya. Haleluya, ya. Jadi jelas, ya, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kita harus percaya kalau Yesus telah mati, ya, dan memikul dosa kita. Dosa kita akan diampuni, ya, kita akan ditebus dari segala dosa kita, dan kita hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini artinya jaminan. Tuhan akan menjamin kekuatan dan kesehatan kita. Haleluya. Yang ketiga, kalau dahulu kamu hidup di dalam kedagingan yang membawa kamu kepada kebinasaan. Kamu dahulu menuruti hawa nafsumu, tetapi sekarang kamu harus hidup oleh roh. Nah, ini ya. Jadi orang yang hidup baru, ya, ada suatu perubahan. Kalau tadi dalam kegelapan, akhirnya menjadi terang. Kalau dahulu hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran. Yang dulu kita hidup di dalam kedagingan hawa nafsu, sekarang kita hidup menurut roh. Ya. Sampai saat ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada peperangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Ya. Coba dibaca di dalam Galatia pasal yang ke-6 kalau tidak salah, ya. Yang ke-5, ya. Ayat 16-17.
Iya, puji Tuhan ya. Jadi kita yang sudah hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya, di dalam hati kita itu ada suatu peperangan antara menuruti keinginan daging kita dengan menuruti keinginan Tuhan atau keinginan roh. Kalau orang menuruti kedagingan, dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau dia menuruti keinginan roh, dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh daging. Ya, kemarin sudah kita singgung ya, perbuatan daging itu, ya, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, di dalam Galatia 5 ini ya, ayat 19 sampai ayat 21 ya. Ini tentang orang yang menuruti keinginan dirinya sendiri. Tapi kita harus mau menuruti keinginan roh supaya hidup kita dipimpin oleh roh ya. Nah, kalau hidup kita ini dipimpin oleh roh, maka kita akan selalu hidup di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu membuka pintu bagi kita untuk kita belajar melakukan kehendak Tuhan ya. Dengan menuruti keinginan Tuhan. Kalau kita masih menuruti keinginan daging kita ya, maka kehidupan kita akan tetap hidup di dalam apa ya namanya, dosa, bisa kecemaran ya, bisa atau mungkin perkara-perkara yang membuat kita ini akan mengalami jauh daripada Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi memang baptisan air itu mengubah hidup kita yang lama menjadi yang baru. Baptisan Roh Kudus untuk mengubah kita supaya kita hidup menurut keinginan Tuhan. Ya, dan Allah kita itu roh. Jadi siapa yang menuruti keinginan roh, dia adalah menuruti keinginan Tuhan atau menuruti keinginan Allah. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Seperti pengalaman di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan ya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, ada suatu perubahan ya, perubahan hidup. Dan perubahan hidup ini yang pertama adalah perubahan secara luar. Ya, secara luar, secara jasmani. Kalau dulu kita tadi saya katakan menuruti keinginan kedagingan kita, sekarang kita mau menuruti keinginan Tuhan. Yang kedua, ya, kita yang dulunya mengalami kesusahan, kesedihan, khawatir, cemas, dan lain sebagainya, dengan kita mengalami baptisan roh ini, hati kita diberikan damai sejahtera. Pada waktu saya dipenuhi dengan Roh Kudus itu, hati itu merasa damai dan sukacita. Mengapa sukacita? Karena saya sebagai manusia kok disertai oleh Tuhan, ya, dipenuhi dengan pribadi Allah. Ya. Jadi kalau orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, ya, itu seperti mandi di dalam Roh. Ya.
Artinya hidupnya itu bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, ya contohnya Nuh, dia hidup benar dan hidup tidak tercacat celah. Ya, itu tandanya, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ini, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa lain. Ya, coba kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ya, nanti bisa kita iya, puji Tuhan ya. Dan ini terjadi pada waktu hari Pentakosta. Ada 120 murid yang berkumpul dan semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Dan orang itu melihat di atas kepalanya ada bunga-bunga api atau lidah-lidah api. Ya. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Apa yang dimaksud dengan bahasa lain ini? Coba kita baca Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46 ya. Ini bisa diperjelas 44 sampai 46. Ya, sampai situ ya. Jadi bahasa lain itu sebenarnya bahasa yang daripada Roh Kudus atau disebut bahasa roh ya. Disebut bahasa roh. Dan isinya bahasa itu ya memuliakan nama Tuhan. Ya. Memang bahasa roh itu manusia tidak ngerti. Tapi di dalam karunia Roh Kudus ada namanya karunia untuk mengartikan bahasa roh. Ya. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12. Ya. Supaya kita lebih tahu ya, lebih tahu tentang kita akan baca ya, yaitu rupa-rupa karunia. Ya, di sini dikatakan mulai ayat yang ke-7 ya. Kepada
Iya, untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi orang yang mendapat karunia yang menafsirkan bahasa roh, dia tahu isinya. Ya. Karena bahasa roh ini kalau orang tidak mengerti karunia ini bisa ditipu. Ya. Karena ada di gereja bahasa Jepang. Tapi ada orang yang tahu artinya. Oh, bahasa Jepang ini artinya tidak memuliakan Tuhan, tetapi mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Berarti bahasa itu bukan dari Tuhan. Tahu yang maksud saya? Mungkin dia berkata-kata dengan bahasa mungkin bahasa Inggris lah, tetapi arti perkataannya itu bukan memuliakan Tuhan, tetapi mengatakan perkataan yang kotor. Nah, itu bukan perkataan dari Tuhan. Perkataan yang dari Tuhan, entah itu bahasa Jepang, entah itu bahasa Tiongkok, entah itu bahasa Inggris atau bahasa apapun, isinya harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi di sini kalau ada orang yang tahu karunia menafsirkan bahasa roh, ya, maka akan ketahuan, oh, ini bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan, maka bahasa itu selalu memuliakan nama Tuhan, seperti di Kisah Rasul 2 tadi, ya. Jadi ada 9 karunia. 3 karunia berkata-kata, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan berkata-kata dengan iman. Ada 3 karunia kuasa, yaitu kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, ada lagi yaitu kuasa iman. Ya, tadi perkataan iman, sekarang kuasa iman. Jadi apa yang diimani itu terjadi. Ya. Ada juga 3 karunia untuk berkata-kata bahasa roh. Ya, jadi orang yang berbahasa roh itu adalah orang yang mendapat karunia Roh Kudus. Ada yang membedakan roh. Ya. Jadi kalau ada orang pertemuan Roh Kudus, ya, akhirnya dia tergelipar. Ya. Dia tahu, oh ini bukan roh Tuhan, tapi yang masuk ini adalah roh jahat. Akhirnya ditengking, diusir, ya. Akhirnya orang ini mengalami kelepasan. Ya. Nah, pada waktu saya dulu sekolah Alkitab di Tangmangu, ya, itu Pak Yemiarim almarhum, ya, dia mengadakan kelepasan. Ya. Ini khususnya yaitu orang-orang yang dari luar Jawa. Itu biasanya sama Mbak itu disangoni, dikasih jampi, ya. Ada yang berupa benih, ada yang berupa dom, ada yang berupa cemiti, ada yang berupa dombula, ada yang berupa kalung, gelang, ya, ada yang berupa sunduk rambut si perempuan itu. Dan akhirnya pada waktu diadakan kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak bisa dipenuhi Roh Kudus, mengalami peperangan roh. Akhirnya mereka terkulik. Akhirnya ditengking dalam nama Yesus. Ternyata yang menyertai dia adalah roh kegelapan. Haleluya. Ya.
Padahal itu kalau belum dipenuhi Roh Kudus, kita tidak bisa tahu apakah yang menyertai kita itu Roh Allah atau roh jahat. Tahunya nanti kalau didoakan untuk kepenuhan Roh Kudus, hati kita sendiri nanti yang berperan. Hamba Tuhan itu hanya mengetahui, hanya membantu. Kalau itu dari Roh Kudus ya biar dituntun terus. Tetapi kalau dari roh kegelapan, ya itu akan diusir. Supaya anak-anak Tuhan itu mengalami suatu kemerdekaan. Ya. Orang yang hidup di dalam Kristus, dia dimerdekakan dari roh-roh kegelapan. Orang yang hidup di dalam Kristus, dia dimerdekakan dari kuasa dosa. Di dalam Galatia ada, ya. Dalam 1 Korintus juga ada. Tetapi yang penting bagi kita bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya dia berbahasa lain. Ya. Bahasa lain itu bisa bahasa asing. Ya. Bahasa asing itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa yang tidak kita ketahui. Orang tahu khusus bahasa Jepang, kita bisa berbahasa Jepang. Tapi orang yang tahu bahasa Jepang, dia bisa membedakan bahwa bahasanya itu artinya memuliakan Tuhan atau tidak. Tapi kalau itu dari Tuhan, pasti itu memuliakan nama Tuhan. Ya, maksudnya dong ya, ya. Haleluya. Ya. Dan yang keempat yaitu kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai saat itulah kita akan menjadi saksinya Tuhan. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sini yang perlu kita perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun yang pertama itu namanya baptisan Roh Kudus. Yang kedua namanya kepenuhan Roh Kudus. Dan saat itu kita akan dijadikan saksi-saksinya Tuhan, bukan saksinya Pak Joko. Di sini katakan menjadi saksiku, kunya itu K besar. Berarti saksinya Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah diberi Roh Kudus, otomatis kehidupan kita akan dituntut untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Seorang saksi, dia harus bisa melihat, bisa mendengar, syukur bisa merasakan. Ya. Seperti orang yang promo jamu itu ya, di radio itu loh. Kula mbak bejo, kula sakit tekanan darah tinggi, kula pun ngombe jamu niki ping kalih darahe sampun normal. Ya toh? Ada ya di radio sering ya. Siapa yang suka mendengar radio? Ya. Ya. Itu dia melihat, mendengar dan merasakan. Begitu juga kita. Kalau kita belum merasakan dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan bisa menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Ya, saya kira firman Tuhan cukup jelas ya bagi kita. Mungkin ada orang yang jemaat di sini yang rindu
mau dipenuhi Roh Kudus, atau mungkin yang belum pernah dipenuhi Roh Kudus, ya, otomatis bagi saudara kita yang 4 ini yang baru mengikuti baptisan air, itu perlu kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, mari kita akan bangkit berdiri. Mari. Ya, coba Mas Wawan bisa berdiri di sini sama yang baptis tadi ya. Coba kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah kami. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau didoakan untuk menerima baptisan air, baptisan Roh Kudus, ya, bisa berdiri, ya. Kita akan angkat tangan, kita pejamkan mata kita, bahwa Tuhan ada di depan kita saat ini. Kalau tadi Yohanes Pembaptis sudah membaptis dengan air, dan Tuhan yang ada di depan, Dia akan membaptis kamu dengan Roh. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara kita yang baru dibaptis, diam, jemaat yang lain akan menyanyikan pujian ini, dan saya akan berdoa.
melawan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Silakan silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita imani ya kebenaran Roh Kudus bisa di gereja juga bisa di kamar saudara ya. Ada yang setir mobil ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya dia minggir, dia berbahasa roh ya. Dan akhirnya hatinya dipenuhi dengan kelimpahan ucapan syukur dan kebahagiaan ya. Jadi Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu saudara ya. Jadi sekarang kita tidak usah nunggu sampai 10 hari ya. Cukup kita membuka hati, mengimani, mempercayai kalau Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita yang mau hidup baru saudara ya. Karena kelahiran baru itu punya arti dua ya. Yang pertama, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara. Ya. Jadi kerajaan Allah itu artinya Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Rasul Paulus katakan kita akan menjadi baitnya Tuhan. Tidak tahukah bahwa tubuhmu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam nubuatan kelahiran Yesus disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Ya. Jadi orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya maksud supaya Tuhan mau menyertai di dalam setiap pribadi orang yang percaya. Nah, di dalam menerima Roh Kudus yang pertama itu disebut baptisan roh. Nah, di dalam baptisan roh itu ada proses namanya baptisan api. Itu untuk yaitu memurnikan iman kita ini supaya bersih ya di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu boleh membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk menerima Engkau di dalam kuasa Roh-Mu Tuhan. Untuk masuk di dalam kehidupan kami supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini
dengan penuh kuasa dan mujizat. Tuhan, kalau Engkau sudah pakai para rasul, Engkau sudah pakai hamba-hambamu sampai saat ini, Engkau pakai kami semua jemaat di tempat ini Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya setiap orang yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya akan mendapat hukuman. Dan tanda-tanda orang percaya bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setan itu lari. Dan bisa tumpang tangan pada orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit itu disembuhkan. Bahkan Tuhan akan menyertai kita supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Puji Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan itu dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat. Maka dari itu biar saat ini bukan kita mengandalkan kekuatan manusia kita, tetapi biar kita mengandalkan kekuatan daripada Allah. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, kuduskan, layakkan kami untuk menerima pribadi-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami tidak hidup sendiri di dalam dunia ini, tetapi Tuhan yang selalu menopang, yang selalu memimpin, yang selalu menyertai, yang selalu memperhatikan, yang selalu menjaga melindungi kami, yang selalu membawa kami di dalam kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar firman-Mu ini boleh mengerjakan setiap pribadi kami di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya yang sudah hadir, khususnya yang sudah mengikuti baptisan air, kiranya Engkau yang akan baptiskan mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Untuk besok Kamis ada ibadah doa di gereja, dan hari Minggu ada ibadah raya ya, dimulai jam 5 sore. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum mendapatkan jadwal, coba Mbak Novi, kemarin belum ya, Bu ya? Ya, jadwal ya, jadwal. Oke, dari Mbak Lis juga. Mungkin yang belum ya. Sudah semua ya? Sudah Mas Anu sudah? Mas Samuel ya. Nanti dikasihkan Ibu ya. Ya, puji Tuhan ya. Mungkin yang lain nanti bisa ambil di mimbar sini ya, saya tinggal. Dan ini ada yang titip uang kematian, nanti bisa saya masukkan di buku kematian ya. Puji nama Tuhan. Saya kira cukup Bapak Ibu. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat ya, untuk bangsa dan negara kita yang saat ini dalam suasana pilkada ya, yaitu pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota ya, di seluruh Indonesia ya. Dan juga
ada pergantian pemimpin tertinggi di Indonesia, yaitu presiden, dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Presiden Prabowo, ya, supaya suasana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya, supaya semua diberkati oleh Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Mungkin yang saat ini yang mau berdoa nanti Om Peter, ya, untuk doanya. Mari kita berdoa. Bangkit berdiri. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat Engkau, Tuhan, dengan penuh sukacita, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Raja di atas raja, Tuhan. Kami mohon ampun segala tindak tanduk kami yang kami lakukan dalam depan Engkau, Tuhan, di hadirat Engkau, Tuhan. Bila Tuhan ampuni segala dosa kami, Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa sahabat kami dalam tangan-Mu. Terusnya Tuhan, pada saat ini jemaat-jemaat yang sudah hadir, kiranya Tuhan berkati Tuhan, dan juga kami juga menyerahkan segalanya jemaat-jemaat yang kiranya belum hadir saat ini, baik itu berhalangan maupun sakit, Tuhan, kiranya Tuhan berkati, berikan kesembuhan, dan biarlah minggu depan bisa berkumpul dan bersekutu kembali untuk menaikkan syukur kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati hari Kamis, Tuhan, doa di gereja, Tuhan, kiranya Tuhan berkati melalui komunitas ibadah hari Kamis ini, biarlah kami terus bertumbuh dalam keimanan kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, Tuhan, mulai dari hal-hal kecil, Tuhan, dan sampai Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk melayani sesama, Tuhan. Dan juga berkati Tuhan pada hari Minggu, kita berkati jam ibadah mulai hari Minggu, Tuhan, jam 5 sampai selesai jam 7, Tuhan, kita berkati dari awal pertengahan ke akhirnya, Tuhan. Berikan cuaca yang baik, yang cerah, Tuhan, dan juga berikan imunitas tertinggi buat jemaat-jemaat-Mu ini, Tuhan, biarlah terus sehat, dan biarlah kami selalu untuk bersekutu bersama dengan Engkau, Tuhan. Dan berkati Tuhan pada saat ini, Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini mengalami pesta demokrasi, Tuhan, yang sudah selesai, Tuhan, untuk pemilihan presiden. Dan pada bulan ini, Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan, untuk pelantikan estafet dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Prabowo, Tuhan, berikan kelancaran, keamanan, damai sejahtera, Tuhan, dan juga kegiatan perekonomian juga berikan Tuhan kelancaran, keamanan, Tuhan, murah sandang pangan, dan juga kiranya Tuhan berkati pemerintahan-pemerintahan, Tuhan, yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo, kiranya Tuhan berkati, Tuhan, bela yang ditunjuk, Tuhan, orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo serta Bapak Gibran, kiranya Tuhan berikan takut gentar akan Engkau dan memiliki rasa melayani, Tuhan, sesama, bela apapun yang dikerjakannya kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan juga berkati Tuhan untuk pemilihan daerah, Tuhan, baik gubernur Jawa Timur ini, Tuhan, maupun Bupati Nganjuk, maupun Kabupaten Kediri, maupun Wali Kota Kediri, Tuhan, kiranya berikan kelancaran, keamanan, damai sejahtera, Tuhan, dan roh sukacita dalam pesta demokrasi ini, kiranya Tuhan, melalui calon-calon yang sudah disedia ini, Tuhan, kiranya Tuhan pilih sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah apapun yang direncanakan, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik buat daerah kami, khususnya Jawa Timur, Nganjuk, maupun Kabupaten Kediri, maupun Kota Kediri, Tuhan. Kiranya berkati, Tuhan. Berikan kelancaran tanpa ada huru-hara, dan juga berkati Tuhan untuk
alam di Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan bebaskan dari bencana alam, gempa bumi maupun tanah longsor, banjir bandang Tuhan, yang saat ini kami akan melalui Tuhan untuk musim hujan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan, imunitas tertinggi buat kami semuanya Tuhan, untuk menghadapi perubahan cuaca ini Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, untuk bangunan gereja ini sebentar kami akan tinggalkan. Kiranya Tuhan lawat, jaga, lindungi, sertai segala sarana prasarana yang ada. Kiranya Tuhan pakai tempat ini Tuhan menjadi sarana buat kami memuliakan dan memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mira, kalau kemarin mengalami kecelakaan di Malang, Tuhan biar Engkau jamah malam hari ini, Engkau pulihkan luka-lukanya Tuhan, supaya Ibu Mira boleh kembali sehat seperti sedia kala dan boleh kembali beraktivitas maupun kembali untuk beribadah dan melayani pekerjaan di tempat ini. Juga kami mengucapkan syukur Tuhan, di mana Engkau sudah pimpin perjalanan Bapak Ibu Irawan yang pergi ke NTT dan pulang dengan selamat. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Kau limpahkan dalam kehidupannya Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persekutuan dan sejahtera daripada Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan kasih sayang, panjang sabar, murah hati, lemah lembut, dan juga kiranya kasih karunia Roh Kudus yang penuh dengan kuasa akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.